Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mbak Yekti Dewanti. Beliau adalah Head of Investment and Research dari BNI Asset Management. Selamat pagi Mbak Yekti. Ya, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Ya, sehat. Baik, semoga sehat juga di market hari ini karena tekanannya nampaknya cukup kuat ya dari global. Kita lihat Wall Street semalam meskipun kita tahu adanya tekanan yang sempat terjadi karena tarik ulur ya terkait dengan program stimulus, nampaknya sudah mulai ada setitik harapan ini. Mbak Yekti, bagaimana Anda melihat terkait dengan kondisi di global nanti bisa memberikan dampak seperti apa pada saat opening market hari ini? Silakan. Iya. Yang jelas di tengah volatilitas dan sentimen pasar yang terjadi, kita tuh selalu melihat bahwa fundamentalnya apa dulu gitu ya. Kalau dilihat fundamentalnya adalah dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat yang namanya di banyak negara bank sentralnya itu harus mendorong stimulus. Stimulus ini dibutuhkan untuk membantu menahan perekonomian dan membantu mempercepat pemulihan. Jadi backdropnya itu dulu. Jadi apapun tarik ulur negosiasi yang terjadi di Amerika sana karena menyetujui paket-paket stimulusnya seperti apa, tapi kami dari aset manajemen sendiri yakin bahwa stimulus ini tetap akan diluluskan dan ini bisa menjadi satu tone atau sentimen yang positif buat di pasar. Baik, tapi sejauh mana sentimen ini bisa mengangkat pergerakan indeks harga saham gabungan nih menurut analisis dari Mbak Yekti? Karena kita tahu juga tekanan kan kemarin terjadi begitu untuk indeks harga saham gabungan. Apakah secara fundamental sebenarnya indeks kita sudah cukup mahal saat ini karena sudah berada di atas 5 ribuan seperti biasa, pada saat berada di level krusial seperti saat ini memang rawan terkena aksi jual kembali, Mbak Yekti? Iya, jadi memang sentimen dari stimulus ini tentunya merupakan sentimen di pasar global. Artinya secara liquidity di global itu cukup support ke equity market. Nah, equity market mana? Pasti equity market di negara-negara advance ekonomi atau negara yang punya penanganan COVID lebih baik. Nah, Indonesia sendiri kalau dilihat selama beberapa bulan belakangan ini yang namanya equity foreign flow itu masih negatif. Foreign itu masih flowing keluar. Sedangkan yang masih menompang pasar adalah likuiditas lokal, khususnya retail dan juga corporate buyback. Nah, kalau dilihat di sini dengan global liquidity yang bagus, dan kemudian kalau dilihat penambahan case daily dari COVID, walaupun memang sempat kita mencapai angka penambahan yang cukup tinggi di sekitar 4.500, 4.600, kalau dilihat terakhir sudah mengalami penurunan, sudah ke level 3.600, 3.800 per daily. Kedua, recovery rate sudah meningkat terus ya. Sudah achieve level 79%. Ini di atas rata-rata dunia yang 74%. Dan tingkat kematian juga menurun. Ini artinya apa? Artinya dari dampak COVID sendiri sudah mulai menunjukkan perbaikan. Dan ini bisa jadi katalis kedua buat pasar equity kita. Jadi kalau di bidang global liquidity ya akan support, tapi dengan penanganan COVID yang menunjukkan progres yang membaik, itu juga akan selanjutnya mensupport pemulihan ekonomi. Nah, yang namanya investor di pasar saham itu akan selalu forward looking lihatnya. Mungkin kalau tahun ini secara fundamental earning emiten itu turun sampai 25%, tapi dengan adanya potensi pemulihan ekonomi, investor tuh akan melihat bahwa tahun depan itu akan terjadi recovery. Dan tahun depan itu yang namanya earning per share emiten itu bisa tumbuh kembali ke level 25-25% growth-nya. Nah, ini artinya apa? Bisa potensi terjadi re-rating valuasi. Jadi kalau dilihat sekarang level IHSG sudah cukup mahal nih, di 5.100 sampai 5.200. Tapi dengan adanya re-rating valuasi, ekspektasi pemulihan earning emiten di tahun depan, itu akan membuat satu optimisme dari pasar sehingga yang namanya institutional investor mulai masuk dan bisa kembali mendorong kenaikan harga saham gitu. Ya, berarti memang kalau kita cermati institusi apabila masuk ke pasar akan banyak sekali likuiditas yang akan bertambah begitu. Tapi di sisi lain, bagaimana dengan pandemi sendiri? Karena di Eropa kemarin tambahan lagi kasus-kasus baru. Di Indonesia pun tidak jauh begitu dengan posisi sekitar 4 ribuan per hari. Kan itu juga menjadi salah satu hal yang perlu dicermati. Meskipun di sisi lain ada lagi optimisme terkait dengan vaksin ini. Vaksin dari pemerintah sendiri menyatakan mungkin awal Januari tahun depan vaksinasi massal ini sudah bisa dilakukan. Baik, akankah ini menjadi sentimen yang lebih menenangkan market begitu nantinya?
Iya, betul. Memang yang pertama tadi risiko dari second wave itu memang masih selalu ada ya. Baik dengan adanya isu di Eropa mulai ada kasus lagi penambahan, di US juga begitu. Itu akan selalu ada. Potensi itu akan selalu ada. Tapi kalau melihat kembali ternyata daya tahan tubuh manusia dan tingkat recovery yang terus meningkat, kami yakin sih market secara bertahap tingkat confidence-nya akan semakin meningkat. Jadi bertahap, sehingga yang namanya pemulihan ekonomi dengan kondisi vaksinnya belum ada, masih nunggu sampai Januari ataupun kuartal 1, itu memang membuat confidence itu masih belum mengalami pemulihan. Jadi yang namanya pemulihan ekonominya pasti butuh waktu, Pak Pras. Nggak bisa signifikan, V-shape nggak bisa, tapi butuh waktu bertahap. Tapi dengan waktu yang bertahap dan ada optimisme dari vaksin ini, kami yakin yang namanya pemulihan ekonomi itu bisa akan terjadi gitu. Nah, sebelum benar-benar terjadi, tentunya investor bisa melakukan ya namanya mulai melakukan akumulasi bertahap gitu. Nah, betul. Karena nggak mungkin nunggu market keburu naik kan. Cicil belilah ya. Iya, betul. Oke. Nah, kita kan